Assalamualaikum, hai sahabat dapur Mamika. Video kali ini aku bikin nasi lemak dan resep sambal bilisnya juga. Mau tahu gimana aku buatnya dan apa aja bahannya? Nonton videonya sampai selesai ya. Pertama kita mau siapkan bahannya dulu. Di sini ada 3 siung bawang merah yang sudah aku ulek kasar. Kemudian 2 siung bawang putih. Untuk bawang putih diulek agak halus saja ya. Kemudian 3 cm jahe, 1 batang serai dan 2 lembar daun pandan, 1 bungkus santan instan kurang lebih 60 ml. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 3 sendok makan minyak sayur. Bahan selanjutnya tentunya ada beras, aku pakai 3 cup atau 400 gram beras dengan 500 ml air. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke proses memasak, aku mau kenalin dulu alat yang mau aku gunakan untuk menanak nasi lemaknya nanti, yaitu multi digital rice cooker Mito R7 Glow. Ini adalah salah satu produk unggulan dari Mito karena memang banyak banget keunggulan dari Mito R7 Glow ini. Di antaranya dia punya 8-in-1 function atau punya 8 metode memasak hanya dalam satu rice cooker aja. Untuk kapasitasnya dia besar banget, yaitu 2 liter. Untuk wattnya di sini 550 watt dan tentunya ada garansi 1 tahun ya. Nah untuk desainnya sendiri teman-teman bisa lihat untuk Mito R7 Glow ini punya desain yang super elegan, mewah. Nah kebetulan aku punya warna silver blue. Dan ini tampak samping dari rice cookernya. Dan ini tampilan atasnya. Nah R7 Glow ini udah punya switch atau tombol pembuka yang super gampang banget digunakan, tinggal ditekan. Nah tombol yang lain di sini ada tombol keep warm untuk metode memanaskan dan cancel ya di sini. Nah ini 8 metode memasaknya. Ada cook ya, memasak, dan quick cook, masak cepat. Kemudian ada untuk metode memasak bubur, rebus. Nah, ada khusus untuk shirataki rice atau beras shirataki. Kemudian ada metode kukus dan untuk cake juga ya, untuk pembuatan kue. Kemudian di sini ada tombol preset nanti untuk mengatur waktunya. Nah, di sini ada tombol jam dan menit. Dan ini function, ini untuk memilih metode masaknya. Kemudian ini tombol start dan preheat untuk memulai memasak. Nah dia juga punya LED display. Jadi tampilannya udah LED, jadi kita gampang mau lihat waktunya yang sedang berjalan. Dan ini lubang pembuangan uap ya. Kemudian udah dilengkapi dengan handle. Jadi fleksibel banget, udah gampang diangkat, dibawa, digeser ya, seperti ini. Nah ini mau aku coba buka. Nah ini tampilan bagian dalam dari Mito R7 Glow nya. Dan sebelumnya udah aku buka juga ya, jadi ada buku panduan dan buku garansinya. Ini ada kabelnya. Kemudian kita dapat steamer kukusan ya, tempat kukusannya ini lega banget atau luas, agak dalam ya seperti ini. Kemudian aksesoris lainnya kita dapat measure cupnya, nanti kita bisa mengukur beras atau airnya menggunakan cupnya. Kemudian kita juga dapat 2 sendok, 2 centong. Ada untuk nasi biasa dan untuk makanan yang berkuah ya, seperti sop dan yang lain. Nah ini dia inner potnya atau panci rice cookernya. Ini juga adalah salah satu keunggulan dari Mito R7. Dia punya inner pot yang keren banget. Inner potnya mempunyai 5 lapisan polyflon yang berkualitas. Udah kualitas Jepang ya teman-teman. Jadi ini anti lengket, tidak buat nasinya bergerak, dan tidak buat nasinya kuning. Nah untuk detail spesifikasinya teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi. Dan untuk link pembeliannya juga aku sudah letakkan di deskripsi. Atau teman-teman bisa langsung aja kunjungi Instagramnya mito.id. Nah kita lanjut masaknya ya teman-teman. Di sini rice cookernya udah aku colok kabelnya, jadi ini udah posisi menyala. Kalau menyala itu lampu indikatornya ini
hidup ya. Dan ini aku masukkan minyak sayur atau minyak gorengnya. Kemudian mau aku panaskan sebentar, jadi ini dikira-kira aja. Nah, untuk memanaskannya kita pakai metode cook aja. Dan langsung kita tekan tombol start ya. Nah, seperti ini tandanya udah mulai memanaskan atau memasak. Jadi kita tunggu sebentar hingga minyaknya panas. Nah, ini minyaknya udah panas teman-teman, langsung aja mau aku tumis bawang merahnya dan bawang putih. Jadi ini kita tumis dulu hingga layu dan wangi. Nah, ini udah layu dan wanginya juga udah keluar. Langsung aja kita masukkan beras yang sudah kita cuci bersih. Jadi yang aku maksud cupnya tadi cup yang ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Ini aku pakai 3 cup. Lalu masukkan santan, garam dan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya bisa di skip ya kalau nggak suka. Nah, untuk airnya kalau diukur menggunakan cup kurang lebih 4-5 cup ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata dulu. Pastikan santannya rata agar tidak menggumpal di satu sisi ya. Nah, kalau udah rata, masukkan jahe. Ini jahenya udah aku geprek. Serai dan daun pandannya. Jadi ditaruh aja di bagian atas seperti ini, tidak diaduk agar tidak mengganggu proses kematangan nasinya ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita masak aja. Jadi ini masak seperti masak nasi biasa. Nah, untuk metodenya kita pakai metode cook. Waktunya ini kurang lebih 55 menit ya. Langsung aja kita tekan tombol start ya untuk memulai memasak. Nah, ini udah jalan dan udah mulai memasak, tinggal kita tunggu aja. Nah, sambil menunggu nasi lemaknya matang, kita bikin sambal bilisnya atau sambal terinya ya. Bahan-bahan yang aku gunakan, yang pertama 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay, dan ini udah aku iris ya. 15 buah cabai merah, 50 gram ikan bilis atau ikan teri, kemudian 40 gram gula merah, 1 buah tomat dipotong dadu, 1 batang serai dimemarkan, 1 helai daun pandan, 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 buah terasi, 2 cm jahe, dan 1 hingga 2 sendok makan air asam jawa. Dan kemudian ini untuk bahan pelengkapnya aku pakai kacang tanah secukupnya, kemudian ikan teri, kemudian telur, nanti mau diceplok ya, kemudian ada mentimun, dan nanti juga ada ayam goreng. Nah, ini kita langsung aja buat sambelnya. Yang pertama kita mau haluskan dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan terasinya. Ini mau aku tambahin minyak ya, dan ini kita haluskan hingga halus. Nah, ini udah halus teman-teman. Kemudian kita tumis bawang bombaynya. Kalau udah wangi, masukkan bahan yang kita haluskan tadi. Dan ini kita tumis dulu sebentar. Nah, kalau udah sedikit kering,
mau aku masukkan jahe, serai, dan daun pandannya. Nah, ini dimasak dulu hingga minyak dari cabenya keluar. Seperti ini. Kalau udah, masukkan air asam jawanya, garam dan kaldu bubuk. Lalu ini kita masak lagi menggunakan api sedang aja hingga cabenya benar-benar matang dan warnanya itu sedikit gelap ya teman-teman. Nah, untuk sambal bilisnya udah jadi seperti ini teman-teman ya. Aku mau siapkan dulu bahan pelengkap lainnya. Telur mata sapi, terus goreng kacang, lalu aku goreng teri, dan terakhir ini ayam gorengnya. Nah, kita kembali ke nasi lemaknya teman-teman. Kita mau lihat ini udah hampir matang ya, tinggal beberapa menit lagi. Dan ini udah teman-teman, mau langsung aku buka aja. Nah, ini dia nasinya udah matang. Nah, hasil nasinya itu pulen banget, matangnya pas, jadi merata dan nggak lembek yang banyak gitu loh teman-teman ya. Kebanyakan kita bikin nasi yang menggunakan santan itu biasanya matangnya nggak merata, ada yang masih mentah atau yang terlalu lembek. Nah, untuk yang kali ini nasinya itu bagus banget, teman-teman bisa lihat ya, wangi banget teman-teman. Dan nasi lemaknya bisa langsung disajikan. Mau aku rapiin dulu, ini aku cetak. Lalu aku taruh ikan terinya, kacang dan mentimun. Ini mau banget agak gelap ya teman-teman, karena backlightnya tiba-tiba mati. Kemudian aku taruh juga ayam goreng, telur mata sapinya, dan jangan lupa nih sambal bilisnya ya, dan sedikit bawang goreng. Nah, ini dia nasi lemaknya udah jadi. Mau aku cobain dulu ya. Enak banget teman-teman. Harus coba nih ya resep nasi lemaknya. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa like ya. Terima kasih.